Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dia terjerak-jerak bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia niki nikmat paling belik. Nikmat paling belik si sadikna itu si Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat niki akan tetap terikat dia kalau dia diikat dengan ilmu, para jemaah. Kalau diikat dengan ilmu, dengan adanya ilmu, maka kita akan bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Kalau dia diikat dengan ilmu. Lagu munde nara ilmu begini eler Islam no, gina eler iman no, gina eler sunnah no. Kalau tidak ada ilmu, karena sunnah, iman dan Islam niki berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Islam, iman dan sunnah niki berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ucapan sahabat. Dan niki kita tidak akan bisa memahaminya melainkan dengan menuntut ilmu, melainkan dengan belajar. Ya, baru tahu mahaminnya. Oleh karenanya menyebarnya ilmu, maunya kita menuntut ilmu, niki nikmat yang besar dari Allah, nikmat belik.
Yang kampana belik gati pahalana nuntut ilmu niki, belik pahalana. Ya, bahkan disamakan pahalanya dengan orang yang berperang di jalan Allah. Pada belik pahalana kanca dengan sing angkat senjata perang. Ya, nengka kita sekedar duduk mendengarkan, berusaha memahami, kemudian amalkan. Hanya dengan itu bisa sama pahala kita dengan orang yang mengangkat pedang untuk pergi perang, membela agama Allah. Ya, kenapa? Karena saking pentingnya yang namanya menuntut ilmu. Karena dengan ilmu niki terikat singone terikat Nabi, Islam, iman dan sunnah. Kalau sudah enggak ada ilmu, gini hilang Islam, gini hilang iman, gini hilang sunnah, gini hilang. Karena agama niki berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Ndekna berdasarkan nalar, ndekna berdasarkan menghayal. Ndekna berdasarkan beje keluian dengan nino wah ngenteng ndek nino dasarna agama ini. Ya, tapi agama ini dasarnya qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabat. Ya, yaitu ilmu. Oleh karenanya sila ta berusaha ngombe cara akek ta bau memahami ilmu niki. Dan dikatakan la yunalul ilmu. Ilmu itu tidak akan didapati. Atau dikatakan la yata'allamal ilma mustahyin wala mustakbir. Dikatakan bahwasanya tidak akan mendapatkan ilmu niki dinisbatkan kepada Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Dia negin mau ilmu, dia negin berilmu dengan si ila-ila, kaca dengan si Nabi sombong. Tidak akan dapat ilmu, karena dapat ilmu. Ilmu maksudnya itu memahami ilmu dan mengamalkannya. Berarti ndek tegin bau mahamin ilmu, ndek tegin bau ngamalang ilmu, amun te ila-ila, kanca amun te sombong. Nabi bahasana ila-ila kan? Ila masih ya, ila-ila sehingga bejanian. Kan ya pengaji, ya ku semal. Ngana. Nini bagian mu ilmu ini. Ila yang ngaji, nina semal. Arak masalah nina paham, ila yang ngatuan nangnya, ila yang ngatuan batur. Ini gin paham ilmu niki, dia gin ini paham muna ila-ila. Si kedua adalah muna sombong. Mbe sombong niki yaitu dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Nabi tenab serang sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Saya ngerendahang manusia, saya nolak kebenaran. Ndek negin ini mahamin ilmu, ndek negin ini ngamalang ilmu. Karena ilmu ini setelah dipahami, diamalkan. Dengan si paham ilmu dan mengamalkannya itu dikatakan alim. Ini dengan alim ini. Tapi kan dengan alim, ia paham ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, ini lagi mau ilmu dengan si sombong. Memberikan yaitu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan di antara fenomena kesombongan, fenomena sombong, contoh-contoh kesombongan li antaranya adalah al-unsuriyah. Ya ini li antaranya. Nabi kan ana unsuriyah, yaitu dia tidak mau menuntut ilmu melainkan dari unsurnya dia. Ya, dia tidak mau belajar melainkan dari unsurnya dia. Dan niki ia ciri khas dengan Yahudi Ciri khas orang Yahudi dia namele nyadu nabi melainkan nabi itu harus dari unsur dia. Melainkan harus dari mereka.
Apa unsur? Bagian, keturunan. Harus lengan iya ke? Yahudi ni ndek namele ngaku nabi melainkan dari Yahudi. Padahal luwe nabi selain lengan Yahudi, le antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tangsal Nabi Syuaib dah. Bukan dari orang Yahudi tapi enggak diakuin sama mereka. Kenapa? Karena harus dari unsur dia. Nah, ini ciri khas mereka sampai makin. Maka dinarak dengan beragama Yahudi melainkan dari keturunan mereka. Dinarak dengan beragama Yahudi terus ya dengan Afrika kulit bedang dinarak. Ya, rata-rata dari keturunan mereka. Karena agamanya agama unsuriyah, agama harus dari unsur mereka. Nah, saya singane yang kuna dena mele nuntut ilmu melainkan dari unsur mereka kena ile penyakit ini. Dena mele nuntut ilmu misalkan melainkan dengan Lombok doang. Aku harus dengan Lombok. Mun dia dengan Lombok, dengan Jawa ya, dengan Kalimantan, dia ku mele ngaji. Ini arana unsuriyah. Ndek ku mele ngaji melainkan dengan yayasanku doang. Mun dia dengan yayasanku, ndek ku mele. Ini arana apa? Unsuriyah. Dek ku mele ngaji melainkan dengan baginya kan, misal. Mun dek na baginya kan dek ku ini arana pi unsuriyah. Ini termasuk kesombongan dan niki ciri khas orang-orang Yahudi. Dan niki bahaya para jemaah. Ya, bahaya. Bahayanya apa? Li antara bahayanya jikalau salah guru yang kita hanya ngambil dari dia itu, jikalau dia salah, maka kita nggak akan tahu kesalahannya. Guru makin guru, apakah guru niki maksum atau ndek? Guru niki maksum atau ndek? Nabi ran maksum? Selamat dari kesalahan. Arak ke guru si selamat dengan kesalahan. Ndek nara selapuk guru berdua salah. Makanya Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Karena Imam Malik ini ulama li Madinah, li saat ngaji li Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tonton ngaji Imam Malik mengatakan selapuk dengan bau terbait ucapanna, bau tertolak endah ucapanna. Karena terbait ucapanna kumbena karena kena ucapanna. Bau tertolak endah karena tolak ucapanna kumbena ya salah. Selapuk dengan bau terbait ucapanna karena ya kena, bau tertolak endah ucapanna karena ya salah, kecuali singe piang kuburine ngene. Saya kena singe piang kuburine Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau maksum. Yaitu semua ucapannya benar, beliau ini terjaga dari salah. Nah, selain beliau dia maksum. Bau terbait ucapanna, bau yang dah tertolak. Piran terbait mun kena, piran tertolak mun salah. Berarti selapuan teh ini ita kena, ini endah ita salah. Nah, mun sak seki tau nuntut ilmu maka bareh ndik tegin nau salah. Nah, makanya ulama kita mengatakan ya idza Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani dia mengatakan la ta'rif khata'a muallimik hatta tujalis ghairahu. Engkau tidak akan tahu kesalahan gurumu sampai engkau duduk di guru yang lain. Mun seke doang dia tegin tok salahna. Tapi begitu duduk yang lain juga, oh ternyata ini salahnya. Walaupun ada kesalahannya, guru tetap guru. Walaupun ada kesalahannya, ketahuan salahnya, tetap dihormati dia sebagai guru. Karena memang manusia dengan guru, ndek narak sindek salah, arak doang salah. Lagu ingat ndak ke gara-gara ini terus tokol bebas sampai li ahlul bid'ah, ndak tokol ida bende ini ngono maksudnya. Ini ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Depilian si ulama-ulama ahlus sunnah lagu dia sakit doang.
tokol na silain, tokol na letok silain. Dengan demikian kita bisa tahu salah. Karena memang guru kita ndek ne maksum dengan kesalahan. Sehingga perlu duduk di yang lain. Mun sak-sak sakit doang ini bahaya unsuriyah. Repotnya li antara bahayanya dah niki, marang pertama dia tahu nak kesalahan. Si kedua, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba guru kita yang satu itu meninggal, hilang, maka nanti pasti akan diganti dengan orang yang seunsur dengan dia. Mun ngone ite niki ngajina li unsur harus nalengan Lombok, nanti mun dek lengan Lombok dek ku ngaji, sehingga petante pada pengganti lengan Lombok. Mun na berdua ilmu, mun dek na berdua ilmu, ngomong kena kan kiamat bapak no. Dia dijadikan pengganti karena apa? Karena unsur, bukan karena ilmu. Sedangkan menuntut ilmu harus dia yang memiliki ilmu. Bare akhirnya genti na ngadu yang seunsur, bukan yang seilmu. Nah, kalau sudah diletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, apa yang akan terjadi? Nabi entah mengatakan idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-saa'ah. Mun tawah tuluk sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Tapi kenapa? Gina kiamat ilmu no. Kita letakkan ilmu bukan pada tempatnya, maka ilmu ini akan kiamat. Kemudian kiamat hilang punah ilmu. Ya bahayana. Oleh karenanya ya mari hilangkan unsuriyah niki unsuriyah haran ini. Dan niki salah satu fenomena kesombongan di dalam menuntut ilmu, di bahaya. Dan kalau ada sifat seperti niki, marangkat ngone ndik tegin mau angnya ilmu no. Ngombe kena ndik tegin mau angnya ilmu no, ndik tegin mahamin ya dan ndik tegin bau ngamalang ya. Ngombe kun tegin ngamalang yang paham ndik. Ya, sehingga harus hilang itu. Kita kembali tadi dikatakan ndik tegin mau ilmu, orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Di antaranya adalah al-unsuriyah. Oleh karena silakan, ya siapapun dia, begitu kita tahu dia ini ahlus sunnah wal jamaah, sila tetokol terdengarang. Ya minimal untuk menghilangkan sifat yang tadi itu, sifat unsuriyah itu kita hilangkan dia. Ya agar kita diberi pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik ya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian ada sila. Ya kita keluar juga untuk menuntut ilmu, karena memang ilmu niki yu'ta wala ya'ti. Ilmu niki didatangi, bukan dia yang datang, tapi dia didatangi. Tepete ya. Yang pun dikatakan mencari ilmu, karena ilmu niki sifatnya dicari, bukan ditunggu, tapi dicari. Sehingga wibawa ilmu niki tetap ada dia. Ya makanya para ulama yang punya berkah ilmunya karena dia menjaga wibawa ilmu. Cagakna wibawa ilmu. Bahkan para salafus soleh mun membaca sakit hadis, ya mandi julu. Jadi ara di antara mereka para salaf, tokol-tokol misalnya julun balein mun ara dengan ngatuanang hukum fikih, dijawab langsung. Begitu ditanya tentang hadis dari Nabi SAW, dia mengatakan anti aku julu, temaning balik mandi ide. Mandi salina kelambina besenger buruk nusugul. Dalam kondisi itu baru dia menyampaikan hadis. Untuk apa? Menjaga wibawa ilmu. Angkat berkah-berkah ilmu. Karena mereka menjaga wibawa ilmu. Di antara wibawa ilmu dicari. Tapi itu ya. Aku mau nganti-nganti kan orangnya berwibawa. Remeh, ini gampang. Nganti kan. Akhirnya orang berwibawa. Karena orang berwibawa hilang ilmu. Karena dia tidak kita hargai, akhirnya dia hilang. Begitu kita hargai, kita jaga wibawa ilmu itu, maka masya Allah berkah jarina ilmu. Bisa kita pahami dia dan bisa kita amalkan dia.
Yang KIP di sekitaran Bongkot, alhamdulillah kajian laili isung kan datang dengan ambengan, masya Allah jauh dengan ambengan, dengan buih datang tujuannya untuk apa? Mencari ilmu. Ya, dan subhanallah iblis sugul dengan kan hadis sekarang terbacang ida hadisnya sugul dia dengan balik sampai tulak dia dengan balik terhitung pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seisi sugul dengan balena menuntut ilmu, maka dia sedang jihad di jalan Allah hatta yarji' sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Kakak pertama ini sugul pe dengan bali kumpul ini lai lisung jemaah malik le embe ke jemaah malik le embe niatang ya untuk mencari ilmu, niatkan dia untuk menjaga wibawa ilmu, pahalana marangone pahala jihad sampai dia kembali lagi. Kemudian si kedua BEP yang bongkot ini berkeluarga doang dah dua arak dang sambung kesambungan deh. Arak doang ipar lah, misan lah, pisah lah, apalah. Niatkanlah dia saling mengunjungi, saling menziarahi. Mau pahala menuntut ilmu, si kedua mau pahala Nabi saling ziarahi. Ya, kemudian juga niatkan yang ketiga untuk saling menguatkan di atas sunnah satu sama lain. Dengan saling mengunjungi kan seri semangat kita di atas sunnah. Dia nengenok ya bapak-bapak. Ya, semakin semangat kita. Mari niatkan itu menyemangati mereka berada di atas sunnah. Ya, kemudian juga yang keempat menjaga syiar dakwah niki. Karena apalagi dikatakan kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau perlakukan orang maka seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Ya, ndak laun dek tuah sugul, akhirnya batur-batur den wah datengin itu bare. Ya, misalkan kita la qaddarallah, misalkan bareh le pok dengke misal arab meninggal tono. Ya, ia depan batur-batur tonon. Den wah sugul misal, payu ndara milih ngatu ini payu. Sedangkan kita butuh di saat sholat jenazah neluwe dengan nyolatin itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu wa yusalli ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihim." Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal kemudian disolati oleh 40 orang yang bertauhid. Ya. Kemudian mendoakan orang yang mati ini, melainkan Allah akan terima syafaat orang-orang tersebut. Batang desa dengan si bertauhid. Ini menunjukkan kita berharap neluwe nyolatin itu. Semakin banyak dia, maka semakin besar kemungkinan doa mereka, syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi onyonya kama tadinu tudanu, sebagaimana kita perlakukan orang, bisa saja nanti kita diperlakukan seperti itu. Jadi oleh karenanya para jamaah ya kita jaga tetap niki, masya Allah saling datangin dalam kajian. Otak kebon datang dah, masya Allah. Lah tengah absennya Bu Hazi nih. Ya, alhamdulillah. Sehingga syiar dakwah sunnah, kemudian juga pahala saling mengunjungi, kemudian juga pahala menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan niki terus berlimpah-limpah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting tadi menghilangkan di antara penyakit ilmu, yaitu al-unsuriyah, di mana kita tidak mau menuntut ilmu melainkan dari orang yang seunsur dengan kita. Mudah-mudahan ya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita dengar niki ya secara umum. Mudah-mudahan juga kita diberikan pemahaman dalam beragama ya, kemudian mengamalkan agama tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengelanjutang membaca kitab Fiqih Al-Muyassar ya, fikih singkat sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maaf ini mesak teh ngemot ini. Ngendeng maaf ngene aja. Baik, alhamdulillah. Makin bab yang ketiga kita baca yaitu fi qada'il hajah wa adabiha wa fihi iddatu masail. Kita akan baca makin bab ketiga yaitu tentang qada hajat dan adab-adab qada hajat. Tuang orang qada hajat ke? Masaknya di dalam bongkot insyaallah qada hajat ma'ruf sudah semua tahu. Dan adab-adabnya subhanallah agama niki luar biasa. Sampai qada hajat ajarnya itu si agama ini menunjukkan lengkapnya agama kita niki lengkap. Karing sila terpelajarinnya, pahaminnya, kemudian amalkan lengkap. Masalah qada hajat diajar, apalagi masalah bernegara, masalah jual beli, masalah pernikahan lengkap. Ya agama kita niki. Baik. Masalah yang pertama al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Kita baca makin masalah istinja dan istijmar. Ya, dan cukup salah satu dari kedua ini, salah satu dari yang dua ini bisa menggantikan yang lain. Nabi kenana salah satu bisa menggantikan yang lain. Dalam arti dia mesti ada dua tekadu. Ndak manjulu, biaran istinja. Babesuk ngadu ai. Ini secara singkat ini. Soalnya fikih muyasar ini, fikih singkat ini. Kemudian istijmar, biaran istijmar. Babesuk ngadu benda keras, liantaranya tisu. Makanya tisu doang ron. Amun lek ke batu kadu dengan lek. Bengumbe bayan bengadu batu babesuk ini. Ngeno lah ida batu kaduna bata kayu kaduna. Menengka kita apa? Tisu, alhamdulillah. Nikmat atau kertas hareueuna. Nah, itu istijmar ya, babesuk ngadu benda keras. Istinja babesuk ngadu ai. Dikatakan di sini salah satu bisa menggantikan yang lain. Dalam arti istijmar doang bau cukup sudah itu. Atau istinja saja juga bisa. Dengan air saja bisa, dengan tisu saja juga bisa. Yang penting najisnya hilang. Ya. Nah, dikatakan di sini al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma' wal istijmaru mashuhu bi tahirin mubahin mungkin. Yang namanya istinja menghilangkan sesuatu yang keluar. Nabi kenana sesuatu yang keluar ini ima dari depan atau dari belakang keluar. Ya, dari sabilain, dari dua lubang najis niki. Sesuatu yang keluar dicuci dengan air, dihilangkan dengan air, itu namanya Nabi istinja. Adapun istijmar mashuhu mengusapnya. Mengusap ini namanya istijmar. Mengusapnya dengan apa? Bitahirin, mengusapnya dengan sesuatu yang suci, mubahin, sesuatu yang mubah untuk digunakan, mungkin, dan dia bisa menghilangkan. Tisu bau ke ngilangang tisu, ngilang najis bau ke tisu, bau kertas bau ke bau gedeng bau ke bau gedeng. Batu indah bau sebenarnya lagu. Wah gedak wah anu teh ini. Gedak ke ngaran bahasa teh. Mun lain teh kuat-kuat ya kan bau yang ngadu batu nengke jeung gedak wah. Be bakat bare. Iya, akhirnya menggunakan tisu yang lembut-lembut. Ini arana Nabi istijmar. Kal hajari wa nahwihi. Contoh istijmar itu adalah menggunakan batu dan semisalnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Yang satu bisa menggantikan yang lain. Ya, kalau ada air cukup, enggak perlu dengan tisu. Kalau ada tisu cukup sudah, enggak perlu dengan air. Tapi kalau digunakan dua-duanya maka ini lebih afdal. Sedik ngadu tisu dulu terus ngadu air, ini terbaik. Lagu mun salah suku tekadu bisa. Ini sesuai dengan hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Anas bercerita, ini Anas niki pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar mandi. Ya, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazah. Maka aku, kata Anas, memegang seember air. Ya, kemudian ada pembantu lagi yang satu ini memegang tongkat. Fayastanji bil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Mun tongkat niki ngana ya macam-macam fungsinya. Lantaran bareh mun salat ya jari sutrohna. Tongkat niki ia jari sutroh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemana-mana pembantunya selalu megang air, selalu megang tongkat ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam den wah batal wuduna. Begitu batal langsung ambil air dari Anas bin Malik, wudu langsung. Niki contohnya. Ya, nah hadis niki contohnya. Intinya di sini beliau beristinja dengan apa? Dengan air. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzahaba ahadukum ilal gha'it." Jikalau salah seorang dari kalian ingin kada hajat, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaklah dia bersihkan bekas kada hajatnya itu dengan 3 batu. Dengan pirang ngana? 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena 3 batu itu sudah cukup. Berarti ulah ngadu ai atau ndek? Ndek ulah cukup batu. Mun mungkin diulah batu nabi tisu atau kertas atau semisalnya. Nah, 2 hadis ini menunjukkan salah satu cukup. Tisu doang bau, ya, ai doang endah bau. Wal jam'u bainahuma afdal. Tapi di sini penulis mengatakan mengumpulkan dua-duanya ini yang lebih afdal. Bagaimana mengumpulkan dua-duanya? Ada 2 nah. Jadi tisu dulu, setelah tisu terus air. Kemudian wal istijmaru yahsulu bil hijarah aw ma yaqumu maqamuha aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Dan istijmar ini bisa terjadi dengan batu dan yang semisalnya selama dia suci, yang kedua dia mubah. Ya, tisun dak kadu tisun dengan ya nemubah nah halal, ndek ngadu benda yang diharamkan, nanti kita baca apa yang diharamkan, dan dia mungkin bisa menghilangkan najis tersebut. Kamanadilil wariq, kamanadilil waraq, contohnya seperti lembaran-lembaran tisu. Wal khashab, atau contohnya seperti kayu-kayu. Ngombe bae cebok ngadu kayu ndek kepe merang itu. Lagu dengan layak ngenuang kuni deh. Hah? Ara istilahnya apa? Belikat. Oh, pelingkak. La ilaha illallah. Oh, bahaya ini. Maka alhamdulillah itu hidup di zaman nikmat ini para jamaah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarah fayulhiqu biha ma yumathiluha fil inqa. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristijmar dengan batu. Nabi talai, maka apapun yang semisal dengan batu itu bisa digunakan. Wala yujzi'u fil istijmar aqallu min 3 masahat. Dan tidak sah istijmarnya kalau kurang dari 3 gosokan. Minimal 3 kali tegosok ya. Teusap ya. Ngadu tisu makin 3 kali tisuna seret, sedih, seret 2, sedih, terus tisu yang ketiga itu minimal. Lebih lengan ngombe yang kuna kanggo lebih bagus, lebih bersih dia. Lagu minimal pira telu. Minimal telu kali.
Ini ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman mengatakan nahana an nastanji bil yamin. Salman Al-Farisi, sahabat, dia mengatakan kami dilarang beristinja dengan tangan kanan. Salman mengatakan balakna kami bebesuk ngadu makanan. Bebesuk maksudnya yang langsung bersentuhan dengan bagian kotoran itu. Mun sekedar jauh cedokan untuk nyiram bau makanan, lagu si bersentuhan dengan tempat kotoran Nabi tangan kiri, kami dilarang menggunakan tangan kanan. Kemudian wa annastanji bi aqalli min thalathati ahjar, dan kami dilarang beristinja dengan batu kurang dari 3. Jadi minimal pira telu. Wa annastanji bi raji'in au azmin, dan kami dilarang beristinja, maksudnya beristijmar di sini, beristijmar dengan kotoran hewan. Ya, kan kadang-kadang kotoran mun suwe bekendang tegel ya. Ya, kurang-kurang dengan paranangna batu. Padahal itu kotoran kuda misal, kotoran kambing misal atau apa kan. Ya, nah enggak boleh beristinja dengan kotoran-kotoran itu. Au azmin, tidak boleh pula beristinja dengan tulang. Tolang-tolangan, tolang sempi, tolang bembek itu kanggo ngadu ya. Tolang empak, merang tolang empak tajam troknya tuh. Pokoknya tolang-tolangan dikanggo. Tolang manuk misal, tolang bebek enggak boleh. Jadi ya, pertama tidak boleh istinja dengan tangan kanan, tidak boleh kurang dari 3, kemudian tidak boleh menggunakan kotoran hewan, dan tidak boleh pula menggunakan tulang. Jelas ya niki? Munaran memang jelas, bareh jera azan teka tuanang. Masalah kedua, istiqbalul qiblati au istidbaruha hala qada'il hajah. Masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat kada hajat. Akumbeki hukumna ya, menghadap kiblat saat kada hajat atau membelakangi kiblat. Dikatakan la yajuz istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajah fis sahra bila hailin. Tidak boleh kada hajat di tempat terbuka menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di kebon misal terbuka, ya lemben dah bangkat misal terbuka bangkat ngono. Ya, maka enggak boleh hadap kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat, kecuali le bangkat lagu arah tutup bare terbaca. Ya, bare terbaca kalau ada penutupnya. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari, ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata fala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Kalau kalian kada hajat, maka jangan hadap kiblat. Jangan hadap kiblat, jangan pula dibelakangi kiblat itu, tapi hadaplah timur atau hadap barat. Karena mun li Madinah, Mekah ino berada li lau. Mekah lebih tahu na li lau. Sehingga mun kada hajat andang daya, berarti ia nemudin kiblat. Mun andang lau berarti ya andang kiblat, sehingga akendak nandang kiblat bi andangna timu atau barat. Jelas tidak ini? Lagu kita negara Indonesia mbe tau na kiblat na. Le barat tau na. Apa arane barat ka arane ne? Barat arane ne beran timu. Tono kan tono tiuk jelo no. Timu tono barat tono. Berarti dengan Indonesia na andang lau atau andang daya. Hendaklah hadap selatan atau hadap utara. Ndak na andang barat, ndak na andang timur. Kenapa? Karena
itu berarti dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jelas ide niki? Alhamdulillah. Amma in kana fi bunyan. Nah, tadi itu larangan menghadap dan membelakangi kiblat kada hajat di tempat terbuka. Adapun kalau ada pembatasnya, ada bangunannya, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalik. Adapun kalau dia di tempat tertutup, di bangunan, atau ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Tulukna karung misalnya, ya le jamban ara karung kadung jadi dindingna. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa dia hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena larangan niki kalau dia kada haja di tempat yang terbuka. Kalau tempat tertutup ngono bau ngono. Ya. Kenapa bisa? Karena ada dalil. Nah, ini ahlus sunnah ini selalu terikat dengan apa? Dalil. Kenapa tidak boleh hadap kiblat? Kenapa tidak boleh membelakangi kiblat? Karena ada dalil yang melarang. Nah, nang kamu na betutup kanggo. Kan ini kanggo, ada dalil kanggo. Be dalilnya dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sayarana Abdullah bin Umar. Dia suatu hari annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Ya, Abdullah bin Umar, arana Abdullah, bapakna arana Sayyid Umar. Abdullah bin Umar niki iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belengana beripar karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi kakaknya. Siapa kakaknya? Hafsah. Hafsah kakaknya. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Nah, karena dia ini iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar sering main-main di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taeklah ning tembok turun beradi ketok-ketik. Sopo jelo ya taek tembok gitana Nabi sallallahu alaihi wasallam kada hajat. Ya taek tembok gitana kada hajat. Dan beliau Ibnu Umar melihat Nabi SAW buang air kecil menghadap ke Syam, dan membelakangi Ka'bah. Bikin menghadap Syam berarti dia menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina. Berarti ya nemudin Ka'bah, nemudin Mekah. Sedangkan tadi beliau mengatakan jangan kada hajat, jangan menghadapi kiblat. Dalam keadaan hajat jangan pula membelakangi kiblat. Lagu nengke beliau di dalam kamar, di dalam WC belakangnya kiblat no. Ulama kita mengatakan kalau di dalam ruangan boleh. Ya, kalau di dalam ruangan boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Tapi ya dari sahabat yang tadi Abu Ayyub As-Sikhtiyani, beliau kalau berada di dalam WC yang dia hadap kiblat miringi sekedi anu. Ndek ngepul lanang kiblat, lagu miringangna sekedi awakna. Akhirnya nepas awakna andang kiblat. Abu Ayyub As-Sikhtiyani bercerita pas aning Syam, di negara Syam rata-rata kloset no. Rata-rata andang kiblat. Akhirnya saya kalau kada hajat, saya miringkan badan saya sedikit. Nah, ini ijtihadnya sahabat. Beite nengke mun kebetulan kloset no andang kiblat bekah miring sekedi. Ya, miring sekedi. Walaupun ini boleh pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi sebagaimana perbuatan sahabat niki untuk menenangkan hati mereka. Jelas tidak? Kloset teh ngombe yang kuning nih. Aman. Ngundek tongket yang ngombe kena busayap. Alhamdulillah ya. Intinya dalam ruangan boleh, tapi lebih afdal miring sedikit. Ya, lebih afdalnya kita miring sedikit. Kemudian masalah yang ketiga, ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala, apa yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang masuk ke dalam WC. Terutama WC, apa yang disunnahkan kita untuk melakukannya. Dikatakan yusannu li dakhilil khala,
qaul bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi yang masuk WC baca doa niki. Baca sedik mantama. Ya, pertama kita bilang bismillah, kemudian kedua Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, wa indal intiha wal khuruj, begitu keluar dari WC kita mengatakan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Wa taqdimu rijlihi al yusra inda dukhul wal yumna indal khuruj. Saat masuk dahulukan kaki kiri, saat keluar dahulukan kaki kanan. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadnu minal ardi, dan jangan dia angkat pakaiannya, membuka auratnya sampai dia duduk katanya. Sampai natokol dulu baru kemudian dia buka celananya. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahul ib'ad wal istitaru hatta la yura. Kalau dia di tempat yang lapang, hendaklah dia pergi jauh sampai badannya tidak terlihat. Nengke mun teu gawar, mending kota nyebut nengke ini. Jauh ang tinggi lekak ngana. Intinya nyebut lemudin lulu ke atau apa. Ya. Wa adillatu dzalik, dalil-dalil akan hal itu. Pertama dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyabu fala yura. Jabir bin Abdullah mengatakan kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kada hajat, melainkan beliau menjauh sampai tidak dilihat. Nyebut ya sampai di tegita lalu jauh. Ya, ada sebagian tempat tidak berjamaah ya. La ilaha illallah ya la jamaah. Bahkan manggil di tempat-tempat mewah, di bandara, di mall, berjamaah. Dia dengan oke. Kakak, mudah-mudahan terbutulak tipak sunnah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada hajat nyebut ndak tempu. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karing sekedi para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhalal khala an yaqula bismillah. Penutup antara aurat manusia dengan jin di saat dia masuk ke dalam WC adalah dengan membaca bismillah. Ya, karena jin bau kita jin ini. Dia bau lagu jin bau yang kita itu. Sehingga besar itile WC no kadang-kadang comok le WC no. Nah, akhirnya kita aurat si jin niki sebelum masuk baca bismillah. Begitu baca bismillah dia negin kita ya langsung. Ya, oleh karena sebelum masuk WC baca bismillah. Ini hadis, ini dalil tentang baca bismillah tadi sebelum masuk WC. Kemudian wa haditsu Anas, dan dari hadis Anas mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau masuk WC beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Abu Sayyab apa lebih? Coba ulang. Allahumma Masya Allah, luar biasa Abu Sayyab, Masya Allah. Allah ibarik fik ya Abu Sayyab, Masya Allah. Baik, jadi niki dia dalil-dalil yang berkaitan dengan adab masuk ke dalam WC. Ada berapa masalah di sini lagi? Ya, lagu wah azan wah ini bendek pegin fokus coba dengar ini.
Ya, karena munah azan berarti ulik wah ini. Ya, munah azan berarti ulik. Dan kamu terlaju tangan dia pun dia pengen fokus. Sia-sia terbaca ya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah pekan berikutnya insyaallah pekan berikutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Karena ada info ya, Jumat depan ada daurah di Mataram. Sang libur itu ruana sang. Tapi kepastiannya nanti kita akan kabarkan insyaallah. Intinya pada kajian berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab Fiqih Muyassar. Demikian para jamaah, wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatul qa'imati nabiyina Muhammad. Sila menarak di Manila. Sila bersayap. Bega-bega ninggalang ilmu tauhid terus melena agama baru bahaya bu sayap terus kumbena pona mele agama baru dak biar ketuaan dengan ini dak ketuaan kumbena pona mele agama baru ya ketuaan angka si mele agama baru jerangna ilmu tauhid no angka iya ketuaan dengan sininggalang tauhid no si demenang agama baru no. Karena memang nggih para jamaah jadi tauhid niki kunci surga, tauhid kunci surga. Nah musun teh ndek nemeleng kita itu teh surga. Saya musun teh Iblis la'anahullah ya musun teh dia nemeleng kita itu surga. Melena ita ini marah iya no mal'un terlaknat dan dia masuk ke dalam neraka. Dia mele meta kanca seluik-luikna.
Dan ternyata benar, dari 1999 di neraka, waliyadzubillah. Sekele surga. Ya. Oleh karenanya hati-hati, jangan tertipu dengan rayuan syaitan. Jangan tertipu. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Syaitan itu musuh kalian, syaitan itu musuh kalian. Maka jadikanlah dia musuh, ndak pihak batur. Ndak pihak batur. Sebagian dengan makin pihaknya setan jadi Tuhan tidak. Bahkan Arab makin agama karena agama satanisme. Agama setan, tapi ngana bahasa antita. Mun bahasa jenangnya agama satanisme kan? Sehingga dia ibadahnya nginem khamar, ibadahnya berjudi, berzina, waliyadzubillah. Ia jadi ibadahnya. Pihaknya syaitan menjadi Tuhan. Nah, mereka ini Allah mengingatkan kita, ya, syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Kenapa? Karena syaitan ini yad'u hizbahu, dia mengajak kelompok-kelompoknya untuk menjadi penduduk neraka. Ini tujuannya. Ya gini mang kita, ya gini den-den itu ning neraka ini. La ilaha illallah. Nara dengan makin den-den itu ning apa misal, anu longkak. Dulu longkak itu duit duri. Tekumbeang kira-kira dengan sin den-den itu ning longkak ini tekumbeang ya. Betul boleh belak ya kan. Kumbena boyen den-den itu terus longkak ning jauh itu. Ini syaitan baning jauh itu neraka ning den-den itu. Maka jadikan dia musuh, jadikan dia musuh. Jangan dijadikan dia sebagai teman. Nah, jadi dengan si nyalin agama, terus dia mengikuti ya bukan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama baru turutna, maka niki tertipu oleh tipu daya syaitan. Kembali marangone ya akhirnya selamat dengan tipu daya syaitan. Le antarana adalah enti ilmu tegu enti napi ilmu mbe ilmu mana ngenta ilmu adalah qala Allah, terus qala Rasul, terus qala sahabat. Itu ilmu itu firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan para sahabat. Ini nanti tegu maka akan selamat kita dari tipu daya syaitan. Jelas Abu Sayyab? Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Apabila dia apa? Hanya dari internet. Nah, terus? Bisakah dia dikatakan penuntut ilmu? Orang yang hanya menuntut ilmu dari internet. Ya. Jadi siaran nuntut ilmu harus arah ilmu si tepelajarin, si kedua harus arah guru si bimbing kita. Ya, no rukunnya ilmu no. Ada ilmunya Quran, hadis, ada gurunya yang bimbing. Ya, nah kemudian arak guru bahkan dia tahu embe kena embe salah, dia tahu ya. Aku bareh nyortir ya embe kena embe salah. Kan dia deman tahu, masa dia nyortir? Harus guru yang nyortir. Ya, nah dan guru ini kita lihat dia pertama akidahnya kita lihat, keilmuannya kita lihat. Ya, jadi intinya kalau internet kan darah guru tuh noh. Yang ada Google. Jadi guru noh, guru Google kan ke. Tuan guru Google nggak bisa. Apalagi di internet nih, masya Allah, selapuana arak tono. Selapuana arak tono. Ya, ilmu hak ada, ilmu batil juga banyak sekali, banyak. Luit gati. Angka munde tersortir ya dah internet bahaya. Ya, makanya paling kita hanya bisa ikutin situs-situs yang sudah kita tahu.
siapa pembimbing dari situs itu. Ya, mulai Arab misalkan arah-arahna Ad-Durar As-Saniyah. Enggak lah ngateu baitin. Ya, dan ada berapa situs Indonesia misalkan muslim.org.id ne batur-batur nganti ini konsultasi syariah pengusaha muslim.com. Jadi hanya berapa situs-situs yang kita tahu siapa pembinanya baru terani bait lengan tono. Selainnya jadi terani bahaya. Bisa neluwe tono. Ya, baru begitu kita tahu ini situs ini fulan ya Ustadz fulan pembinanya baru terani bait lengan tono. Atau mau situs Arab Syekh fulan yang megang, Syekh ini yang megang, baru terani bait. Ya, kalau dari situs-situs liar nih aja bahaya. Makanya sekarang mau belajar dari sana ya enggak bisa. Ya, harus cari guru. Ya, duduk di guru. Kemudian guru yang kita tahu akidahnya benar, manhajnya benar, ada ilmunya, baru kita ambil ilmu dari dia. Adapun dari YouTube misalkan ada kajian Ustadz Tono atau apa, niki sekedar sambilan sebenarnya para jamaah. Ya, menuntut ilmu niki harus tokol nanti ilmu nanti buku kitab nanti dan dibimbing oleh guru yang potaranin menuntut ilmu. Amun YouTube kemudian Facebook ada kajian Ustadz sambilan tebedagang sepelino, sambilan tengeder sepelino, sambilan tepeng no bau. Kita makan di rumah setel kajian apalagi misalnya tentang sejarah, masya Allah. Mai idap teno, jadi enak santapan jarina. Tapi kalau menuntut ilmu yang benar duduk di ustaz, ya bawa buku baru. Ya jelas tidak misalkan pedagang, sambil dia berdagang lihat toko no setel YouTube no. Ya, lihat kajian-kajian ustaz-ustaz kita, Ustaz Piranda, misal Ustaz Yazid juga ada di sana, banyak ustaz-ustaz yang lain. Setel kajian yang sudah kita tahu akidahnya lurus, kita tahu manhajnya lurus. Setel lihat toko nda, kantor, lihat meja kantor, sambil ngeder bau dan seterusnya. Adapun yang namanya nuntut ilmu harus ada ilmu dan harus ada guru. Jelas antum? Karena masuk ke dalam ilmu ini para jamaah pada marah dengan tema ning gawah. Pada marah dengan tema ning gawah harus tetama ning gawah kence dengan si uwah tema ning gawah. Munita nengken ditah tema ning gawah terus tiba-tiba kita langsung tema ketu bareh butuh itu misalkan kakenan, bayi kakenan, oh ini makanan buah ini ngenteng no. Begitu kita anget ternyata racun nih no ternyata. Arake buah beracun di dalam gawah, luwe buah beracun nih dah. Marak ruan buah lagu ternyata racun. Nah itu siapa yang tahu? Orang ada pengalaman di gawah itu. Di lautan juga ikan-ikan ini arah ikan yang bisa dimakan, ada ikan yang mengandung racun. Amun itu yang noak-noak langsung bau empak, kaken ternyata empak beracun kan kau itu. Demikian pula dengan ilmu niki luas. Harus ada bimbingan ulama akhirnya kena ilmu no. Salah bare salah sih temahaminnya. Dengan makin si teroris niki. Apa dalil mereka ngempok-ngempokang ini? Quran dalilnya. Ya dalilnya ngempok-ngempokang. Ya, kenapa berdalil demikian? Karena ya ndek terbimbing isi para ulama yang bertang diri ngahir ngempokang teh ngempokang tono. Jauh dari bimbingan para ulama. Ya, demikian pula mereka-mereka yang mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Apa dalilnya? Quran dalilnya subhanallah. Kenapa demikian? Marak ngone jauh dari bimbingan para ulama. Ngeri yang kaidah ngeri. Kena isi racun apa yu? Kenapa? Karena tidak ada bimbingan ulama. Sehingga menuntut ilmu harus jelas dengan bimbingan para ulama. Jelas antum? Apalagi di internet ini ngeri, syubhat takfiri banyak di sana. Syubhat rafidhah banyak di sana. Ya, jadi butuh bimbingan ulama. Ambillah dari mereka-mereka yang sudah kita kenal akidah dan manhajnya. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Setelah kita bersuci dengan istijmar, bolehkah kita langsung bertayamum? Boleh. Ya, kalau sudah hilang najisnya. Yang kedua, kalau
tidak ada air atau terhalang menggunakan air. Nabi bedanya tidak ada air kan terhalang menggunakan air. Tidak ada air itu ndarak jama air itu musim pacakelik ndarak air. Atau terhalang menggunakan air. Ara air itu lagu ndek tekanggo itu ngadu air. Karena misalkan ada luka misal atau kita ini sedang menggigil menekane si air seri parah penyakit no. Maka kita ini terhalang menggunakan air. Dah karena ara air maka kita boleh bertayamum. Jadi begitu kita istijmar bersih sudah silahkan tayamum. Kalau tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Jelas ya, Pe? Jelas? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Dan tayamum niki ya, pantok ini misalkan meja, pantok usik muka dari ujung ini, ujung napi arah niki tempat tumbuhnya rambut. Tono yang kahumanu ya, seret sampai awal telinga. Ngaran muka dari ujung rambut sampai dengan awal telinga sampai dengan jenggot dagu niki. Tono yang kahumanu musab. Ya, setelah itu baru kemudian punggung tangan kanan, kemudian punggung tangan kiri. Kanggo dah seret ume dulu. Baru kemudian wajah. Kenapa? Karena dalam tayamum tidak ada tartib. Tidak ada apa? Tartib. Jelas ya, Pe? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Dan ingat debu. Ya, ndak ke bareh. Idakno bareh ndak ke debu. Ya, dan debu ada di mana-mana. Debu ada di mana-mana. Begitu kita angkat, luwe ternyata tayak ngono tanah nu tiup saja lu. Ngenteng ngono. Baru tuh sih. Ya. Ndak bareh langsung jamak lemu ke bare bue bedang si tanah na bare. Jadi mun arak ngentang ngono tiup bener kelebihan. Sampai sekedar debu yang ada di tangan. Jelas ya, Pe? Wallahu taala a'lam. Noh, kan ya wah mari kita pulang runah ini. Sepi bandara angkat tangan alhamdulillah. Baye wah ruana para jamaah yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan sida semua. Kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la